Ketika saya mau kuliah, saya mau apa waktu itu? Waktu itu mau jadi guru karena bapak saya guru. Kan saya ambil pendidikan Islam. Kalau saya lulus kan sebetulnya saya jadi sarjana pendidikan Islam kan. Betul. Bisa jadi guru kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi di channel Mar dan Umar. Malam hari ini kita berada di Bolaang Mongondo Timur, tepatnya di CEO Coffee yang berada di Paret, ya, di Desa Paret di Bolaang Mongondo Timur. Hari ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa bertemu dengan saya tidak bisa menyebutnya sebagai seorang beliau ini seniman, beliau ini seorang pekerja seni, beliau ini adalah aktivis, dan banyak lagi yang melekat di diri beliau. Fotografer, beliau juga ada seorang fotografer, beliau juga adalah banyak. Nanti kita akan mengupas banyak tentang tokoh kita hari ini. Setelah hadir bersama saya, Bung Jamal Rahman, Ketua KPU Bolaang Mongondo Timur. Bingung kan? Aktivis, fotografer, kemudian seniman, ya, penulis buku, sekarang jadi ketua KPU Boltim. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa kabarnya hari ini. Alhamdulillah sehat. Nah, Bung Jamal ini sebenarnya adalah teman saya. Jadi sahabat saya ketika kita masih kuliah di tahun 1998. Jadi 1998 kita menjadi mahasiswa dan cukup lama periode yang kita lewati sampai hari ini bertemu dengan posisi yang berbeda tetapi dengan rasa yang sama, dengan rasa persahabatan yang sama. Bung Jamal Rahman aktivitas hari ini sebagai Ketua KPU Bolaang Mongondo Timur, tapi kita belum tahu bagaimana lika-liku kehidupan yang beliau lewati sampai berada di titik ini. Dalam beberapa menit ke depan kita akan berbicara apa nilai-nilai kehidupan yang bisa di-share oleh Bung Jamal Rahman yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Yang pertama yang ingin saya ketahui, setelah 98 kemudian entah kemana di periode itu, apa yang Bung Jamal lakukan? Sebetulnya di awal 98 itu waktu kuliah, awal-awal kuliah itu saya juga sudah menjalani kehidupan di jalanan sebetulnya waktu itu. Saya pernah jualan koran, kemudian jualan di pasar sambil kuliah. Itu kalau kita ingat itu uang SPP itu hanya untuk semester pertama yang dibayar orang tua. Saya kuliah 4 semester kan, saya kuliah sampai semester 4 di Stain Manado, sekarang IAIN. Itu saya cuma minta uang pendaftaran, kemudian uang semester pertama. Uang semester 2 sampai semester 4 itu saya cari sendiri. Uang kos juga saya cari sendiri dengan Kemudian setelah itu berarti 2000 ya. Tahun 2000 saya berhenti kuliah. Memutuskan untuk berhenti ya, ada argumennya cukup panjang sebetulnya, tapi singkatnya saya waktu itu memutuskan bahwa saya tidak ingin berlama-lama di kampus, saya ingin segera menjalani kehidupan yang sesungguhnya, begitu, dan itu saya jalani. Cuman memang pertimbangannya memang waktu itu belum komplit, cuman setelah kesini saya merenung bahwa keputusan saya waktu itu sudah tepat. Meskipun waktu itu belum komplit, masih ada keraguan-raguan. Apa dorongan yang paling besar waktu itu? Saya berhenti kuliah, sudah punya gambaran apa yang mau saya lalui, apa yang mau saya lakukan? Ya betul, karena
tadi saya bilang masih ada keraguan-raguan, tapi tingkat keyakinan saya yang lebih besar karena waktu itu saya sebetulnya mencatat perjalanan di kampus itu. Waktu itu kan semester 1, semester 2 itu kan MKDU istilahnya ya. Betul. Mata kuliah dasar umum. Itu kan sama dengan SMA. Ilmu sosial dasar, ilmu alamiah dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu yang kita pelajari sama dengan pelajaran waktu di SMA. Saya Hanya mengulang saja waktu Iya. itu ya. Mungkin kalau semester 5, semester 6 itu sudah ada pelajaran mata kuliah yang Dan bagi yang Jamal spesifik. Rahman waktu itu ini tidak perlu dipelajari lagi karena kita sudah lewati. Terlalu berlama-lama belajar itu lagi. Nah, saat itu saya berkesimpulan bahwa ini kurang efektif, kurang efisien secara waktu, kemudian efektivitas untuk istilahnya saya memacu hasrat. Saya hasrat untuk belajar itu tinggi sekali. Dan waktu itu saya menyimpulkan bahwa belajar tidak sama dengan sekolah dan sekolah tidak sama dengan belajar. Tidak semua orang yang lagi. Kita yang tadi coba. Belajar tidak sama dengan sekolah, sekolah tidak sama dengan belajar. Karena banyak orang datang ke sekolah dan tidak belajar, dan banyak orang belajar di luar sekolah. Saya salah satu buktinya. Saya belajar di luar sekolah. Jadi tidak selamanya orang datang sekolah itu belajar. Ya. Dan tidak selamanya orang yang sekolah berlama-lama itu selama itu dia belajar. Iya. Tidak selamanya. Tidak selamanya. Saya datang ke kampus, buktinya saya paling waktu paling banyak itu di kantin. Jadi saya ambil buku ambil buku di perpustakaan, kemudian baca di kantin. Dan saya membaca buku waktu itu ya menyesuaikan dengan spesifikasi buku-buku yang spesifik dengan jurusan saya waktu itu kan pendidikan Islam. Ya. Apa yang Jamal Rahman inginkan waktu itu ketika memutuskan untuk kuliah? Untuk berhenti kuliah? Bukan. Ketika saya mau kuliah, saya mau apa waktu itu? Waktu itu mau jadi guru karena bapak saya guru. Kan saya ambil pendidikan Islam. Kalau saya lulus kan sebetulnya saya jadi sarjana pendidikan Islam kan. Betul. Bisa jadi guru kan. Dan tujuan saya memang ingin jadi guru. Sesederhana itu waktu itu. Saya mau kuliah untuk jadi guru. Untuk jadi guru dan kuliahnya di pendidikan Islam di Stein. Ketika tidak menjadi guru. Bukan, ketika tidak kuliah saya tetap menjadi guru. Yang dimaksud guru ini apa? Iya, saya menjadi guru, mengajar. Sampai hari ini saya mengajar. Nah, ini yang perlu kita kaji. Buktinya saya tidak melanjutkan kuliah, tetap saya jadi guru ternyata. Maka itu salah satu kesimpulan saya untuk memutuskan tidak perlu saya lanjutkan ini kuliah. Waktu itu ya. Bahwa tujuan saya kan mau jadi guru. Waktu itu saya sudah sering membawa materi, diundang. Nah, waktu masih semester 1, semester 2 saya sudah sering menjadi guru, membawa materi di organisasi-organisasi pelajar. Ini tinggi bahasanya. Guru itu bukan yang seperti kita ketahui sekarang. Dalam perspektif Bung Jamal Rahman, guru itu bukan orang yang masuk kelas, bawa buku dan mengajarkan. Tidak sesempit itu. Guru itu dalam perspektif yang lebih luas tentu saja yang dipahami Bung Jamal. Guru itu adalah orang yang mampu memberikan pencerahan, yang mampu membangkitkan imajinasi, mampu untuk memberikan bisa menginspirasi bagi orang lain. Betul. Itu guru-guru. Dan Bung Jamal selama ini kalau kita lihat ya, setelah keluar dalam tanda petik keluar dari dunia kampus, belajar dari luar dan menjadi guru di luar. Kira-kira apa sih nilai-nilai yang Bung Jamal dapatkan dari belajar di dunia yang lebih luas? Ya. Apa nilai-nilai kehidupan yang Bung Jamal boleh share? Banyak sekali sebetulnya nilai-nilai kehidupan yang saya pelajari kalau saya menyebut Universitas Kehidupan, Fakultas Pengalaman, jurusan eksperimentasi. Sekali lagi ya, ulangi. Kalau Universitas Kehidupan, Fakultas Pengalaman, jurusan eksperimentasi. Jurusan eksperimentasi. Saya mau cari siapa rektornya, siapa saya dekannya. Rektornya, saya dekannya, saya mahasiswa. Gitu. Kemudian, kenapa harus begitu? Karena saya kemudian lulus dari lulusan saya kemudian menyimpulkan bahwa lulusan dari Universitas Kehidupan itu dia kemudian tidak hanya sekedar menjadi istilahnya motivator, memotivasi orang untuk supaya belajar. Tidak, tetapi dia harusnya menjadi seorang entrepreneur karena Universitas Kehidupan itu dia mendapatkan pengalaman. Kan pengalaman ada dua, pengalaman empiris dan pengalaman historis. Pengalaman empiris itu yang dialami sendiri. Kemudian pengalaman, saya tidak tahu apakah istilah saya ini sudah benar, tapi setidaknya saya membingkai dua pengalaman itu. Kalau pengalaman historis itu bisa saja dari literatur referensi
ataupun pengalaman orang lain yang kita dengarkan. Itu pengalaman historis. Nah, menurut saya pengalaman empiris ini yang paling penting, yang paling mendasar. Karena pengalaman empiris ini yang kemudian kita bisa memotivasi orang, tapi lebih dari sekedar motivasi. Kalau motivator itu kan begini. Jadi Anda ingin orang berhasil, keberhasilan itu ada di seberang sana. Anda di sini, Anda bilang, kalau mau berhasil sampai ke sana, yang harus Anda lakukan adalah begini. Semangat ya, itu motivator. Kalau entrepreneur tidak. Di sana keberhasilan dia lalui, berdarah-darah, kena duri, dia jatuh bangun, dia sampai di sana. Baru dia panggil orang yang di sini. Mau berhasil sampai di sini, begini caranya supaya tidak terinjak duri, supaya tidak sampai berdarah-darah dan tidak berbelok-belok. Saya sudah melewati itu, iya. Itu entrepreneur menurut saya. Entrepreneur yang sesungguhnya adalah dia bisa istilahnya membuat orang mengambil jalan yang lebih efektif dan efisien karena dia sudah melewati jalan yang berliku-liku itu. Boleh saya simpulkan sebenarnya sampai ini pembicaraan kita bahwa Bung Jamal itu sebenarnya sudah memiliki pemikiran yang jauh lebih cepat dibanding dengan proses yang harusnya dia jalani. Jadi proses yang sebenarnya dilewati ketika masa kuliah itu menurut Bung Jamal itu terlalu lambat untuk bagaimana mencapai target yang sudah dia pasang. Jadi kadang kita itu memiliki pemikiran yang lebih dari program-program yang sudah diatur dan kita akan merasa terkungkung ketika kita harus dipaksa untuk berada dalam program itu sementara kita harus bergerak cepat gitu. Betul. Nah hari ini Bung Jamal Rahman bersama saya dalam kapasitas sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bola Mongondo Timur. Waktu itu tidak pernah terbersit jadi Ketua KPU. Kemudian berada di lingkungan yang baru, menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda. Seorang yang bercita-cita jadi guru ternyata masuk di dunia politik. Gitu. Kita akan dengarkan apa motivasi terbesar seorang yang berkeinginan menjadi guru, kemudian sekarang berada di dunia politik. Apa hubungannya? Apa korelasinya? Ya, setelah yang satu ini.